Wal maqalatul khamsuna, perkataan yang nomor 50. Dari siapa ini? Ini adalah Zinnuni al-Misri, dari Zinnun al-Misri. Namanya adalah Abil Fa'il, wasmuhu Sauban bin Ibrahim. Ada yang mengatakan wakila al-Fa'il ibnu Ibrahim. Ini Zinnun ini kalau di sini dijelaskan salah seorang yang alimnya orang di zamannya, wirai di zamannya, orang yang termasuk wirai, orang yang termasuk mempunyai halal, tingkah laku yang baik, wadaban, dan juga mempunyai tata krama adab yang bagus. Ini Zinnun. Beliau meninggal di sini khamsun wa arba'ina wa mi'atai, 245 Hijriah. Jadi beliau termasuk kabairun ulama. Ketika itu beliau meninggal tahun 245 Hijriah. Apa perkataan Zinnun ini? Kullu khaifin, kullu khaifin halibun. Kalau kita takut terhadap sesuatu, maka pasti kita akan lari dari sesuatu itu. Itu sebenarnya rumus umum. Jadi kalau kita membenci, kita genting. Nama bahasa genting, ya benci. Kalau kita tidak suka, takut, pasti kita akan lari kira-kira menjauh, mendekat, menjauh. Padahal jenengan kok sama guguk nama jenenge anjing, aneh. Jenengan takut dengan anjing, jenengan pas lewat anak anjing, kira-kira jenengan ini ada mendekat apa menjauh? Nah itu ya. Guys, jadi walaupun jenengan itu kok gak ngaku, gitu, gak ngaku jenengan, aku orangnya pemberani, gitu. Kamu takut gak sama anjing juga? Ini. Kok ternyata kepada anjing blok wis fit, jenengan termasuk takut anjing. Mana ya? Jadi rumus umum itu Pak Bu, kalau kita takut terhadap sesuatu, pasti kita akan menjauhinya. Kok jenengan itu jadi takut, nih tidak menjauhi, berarti takut kita itu bohong, gitu. Awakmu itu tidak ada padi, takut dia kalau padi. Ini kalau ada padi itu nyosor, ya itu bujuk begini, bujuk. Biasanya ini karena rumus umum. Kalau kita takut terhadap sesuatu, sudah barang tentu pasti kita menjauhinya. Betul tak ini? Dasarnya kalau jenengan saya tanya, jenengan itu takut dengan siksa neraka? Takut kalau orang itu diciptai neraka itu seperti apa, pasti semuanya mengatakan dia takut. Nih kebanyakan dari kita itu awak dewi itu ngomong takut, tetapi ternyata takutnya awak dewi itu bohong. Kenapa kok bohong? Iya, jadi wedi kan rokok. Nih kita melakukan satu amalan yang justru kita itu mendekatkan kepada neraka. Riba ini mendekatkan diri ke neraka. Lah sampai jadi takut neraka, kok bendino tak andani sekali. Orangnya wong itu secara tidak langsung berarti kita itu mendekatkan diri kepada neraka. Gitu.
Ya wae. Jere wedi neraka, lek nek kuku mulus kok didelok. Meneman lho. Iku berarti wedine awak dhewe karo neraka iku mbok. Cuma saya ada Pak. Oh enggak. Oh kalau jenengan saya yakin enggak. Enggak beda. Enggak ngaku ini. Iya. Jadi ya termasuk di sini juga begitu. Iya. Ai faman khaufa min adzabin nari, artinya seseorang itu kalau takut terhadap azabnya neraka, gitu, maka apa? Maka amila amalan yang beratuhu minha, maka pasti orang tersebut akan melakukan amalan-amalan di mana amalan-amalan itu akan semakin menjauhkan dia dengan neraka, kan begitu, gitu. Jadi kalau dengan takut yang sebenarnya itu apa? Ya takut yang sebenarnya itu kalau kita itu menghindari perilaku perbuatan di mana perbuatan atau perilaku kita itu justru akan mendekatkan kepada api neraka. Kalau diri di neraka ninjil, perilaku kita itu justru mendekatkan diri kepada neraka, maka berarti apa yang kita ucapkan bahwa kita itu takut sebenarnya ya bohong. Kita tidak takut kepada neraka. Wa kullu raghibin, wa kullu raghibin talibun, dan segala sesuatu yang kita senangi pasti akan kita cari, gitu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sesuatu kalau memang sesuatu itu kita senangi, gitu. Jadi kan kok senengane pecel, makan pecel gitu. Pemburu pecel. Iku lah sampai ke pelosok itu digoleki, Pak. Karena apa? Memang kita sukanya itu makan pecel. Saya dulu itu pernah jualan gulai kepala ikan. Ini di daerah Jombang nggak ada. Jadi krokot-krokot gitu lagi. Jadi ikan itu ini memang balungan tok, Pak. Ini kalau jenengan nggak tahu, panganan kucing dimakan. Betul itu. Ini dipangan kucingnya sampai ke bagian Pak ini, Pak. Tapi bagi orang yang senang beli kepala ikan itu, Pak, dia akan jauh-jauh ke Jombang sini hanya cari beli kepala ikan. Lalu dikasih kepala ikan itu nyunsel, jadi ikan yang besar itu itu difilet diambil dagingnya utuh, Pak, mulai buntut sampai kepala itu masih ada, buntut sampai kepala itu masih ada, tapi selalu dagingnya, kalau daging garek baru itu, dulu terkenal di sini gulai kepala ikan Mas Agus, cabang Solo, itu banyak orang dari Mojokerto, bahkan ada orang dari Sidoarjo itu ke Jombang mencari gulai kepala ikan. Suatu saat gulainya itu kepala ikan itu yang baru tok itu kosong, daripada tutup cari gurami. Tentu gurami utuh itu kan banyak dagingnya, nggak mau, Pak. Pilih sih kepala, karena apa? Memang senangnya wis kepala ikan. Jadi kalau sudah seperti itu, yang dicari seperti itu. Jenengan pokoknya pagi, wis kadung seneng kalau dumul. Lah, buat nang cok gunung jadi parani. Wah, gunung rogi ben paling wis pasti, gitu. Dikasih namanya nggak mau, Pak. Kasih yang lain nggak mau, seneng kalau gunung. Lah saya dikasih teh juga mau, seneng kopi.
Nggih. Lah saiki jenengan saya tanya sama, seneng nggak kita itu terhadap surga yang Gusti Allah? Seneng. Kalau kita itu merasa seneng terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang Gusti Allah nanti, tentu maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan melakukan amalan di mana amalan kita ini nanti akan mendekatkan kita ke dalam surga ini Gusti Allah. Ai faman raghiba fil jannah, artinya kalau seseorang itu senang demen terhadap surga Gusti Allah, maka pasti amilan yaqrabu ilaiha. Kita pasti akan melakukan amalan-amalan di mana amalan-amalan kita ini akan mendekatkan diri kita ke dalam surga ini. Wis berarti jenengan senenge wis kayak doa, senenge temenan. Kenapa? Jenengan saya tanya seneng nggak terhadap surga? Seneng. Apa buktinya? Hari ini jenengan duduk di depan saya, ini merupakan bukti kalau jenengan itu seneng terhadap surga. Dibuktikan dengan apa? Karoyo-royo aduh komah, aduh dari keluarga, gitu, menahan diri dari tidak berleha-leha, memiliki naik mobil rokokan, gitu, ngopi rokokan, dulu TV, gitu, enak laya-laya. Tapi jenengan masih apa namanya itu mau untuk mencari ilmu, ini suatu yang luar biasa, gitu. Suatu yang luar biasa. Mudah-mudahan betul-betul dicatat menjadi amalan yang amalan ini bisa mendekatkan kita dalam surga Allah. Yang terakhir, wa kullu anisin billah mustawhisyun. Maksud bil khalqi, dan kalau kita merasa bahwa kita itu arim itu apa? Jenak, betah. Orang kalau sudah merasakan betah, jenaknya dengan Allah, maka mustawhisun, dia itu akan merasa asing bil khalqi dengan makhluk. Orang itu kalau sudah merasa jenak, besok saja tuh lagi, gitu. Pak Abdi, Pak Abdi ini kalau sudah merasa punya chemistry dengan guru, gitu, ngobrol gitu, enak, Pak sini Pak Sono, tengok, Pak Abdi bilang, sorry, gitu, misalnya, corok cek ngobrol ini ditekoi wong lion, Pak ini, boleh sini, Pak ini apa? Ya, serosoknya itu, karena apa? Kita tuh merasa aring, gitu, merasa aring dengan seseorang. Betul. Saya itu pernah mengalami usia sebenarnya termasuk kita ini kan mengalami 3 masa, di mana masa itu saling mempunyai sejarah semua. Coba dengan ketika masih kecil itu kok dapat HP, gitu, kawan alat komunikasi, gitu, alat komunikasi, nggak ada. Jadi kan terlambat. Saya itu enggak. Ketika mulai ada HP, saya itu usianya masih nom-nom Pak, gitu. Sehingga kok cara dia seneng karo bocah itu, niku, ya Allah, kadung muare Pak. Jenenge paketan niku 3 jam niku ngobrol niku. Padahal iki ngobrol nopo iki. Ngobrol sampai 3 jam lho Pak. Kadang itu saking karena cari sinyal, gitu. Ngobrolnya cuma tempat yang sendiri itu, gitu. Wah, di situ dicokot nyamuk yo krasa. Saking arine, gitu. Nyamuk gak kerasa saking arine. Karena apa? Sudah ada chemistry-nya, gitu. Lagi, lah termasuk oleh awak dewi wis duwe chemistry karo Gusti Allah. Kalau kita itu sudah nyaman dengan Allah, ini rumusnya menurut
Dhinnun al-Misri. Ketika ngobrol dengan orang lain, dengan makhluk, itu akan merasa asing, gitu. Pasti seperti itu harusnya. Maka menurut saya, mari kita gaya itu kita itu sudah merasa nyaman gak sih dengan Allah? Bukti kita itu sudah merasa nyaman dengan Allah itu, kita akan merasa asing dengan makhluk apapun itu, gitu. Lah kayaknya kulon jauh, sama. Kita itu sholat Allah itu mesti ada dunia. Allahu Akbar. Kok jam 5 sore itu ada, malam jam 8 itu ada. Kalau sholat itu dan digagik-gagik, supaya dan delok piala dunia. Kan berarti awak dhewe lebih aring delok piala dunia dibanding ketemu dengan Allah. Apalagi kalau bulu tangkis, waktu bulu tangkis itu. Ini Indonesia ibu-ibu itu kalau di kampung, tapi dengan saya tinggal. Bahkan kalau sholat ini saya ingin dari sinetron itu sponsor. Jadi biar itu kalau si booming itu, ikatan cinta itu, itu lagi dorong sponsor gitu loh. Begitu sponsor, langsung jadi Allah. Assalamualaikum. Mulai undang-undang mana? Kok berarti aring kan TV, gitu. Kita itu aring HP, kadang nyetel HP, anak sampai kecilungum gitu kan, gitu. Anak sampai hilang, Bismillah HP, ya sudah kita berproses, oke. Maksudnya begini, kalau kita bisa aring dengan HP, kita bisa aring dengan TV, kita bisa aring dengan makhluk, dengan sesama kita, berarti kan kita seharusnya bisa lebih aring dengan Allah. Gitu. Ini logika sederhananya mau begini, Bapak Ibu. Jenengan itu kalau seandainya dengan ada seseorang, itu sing apik dengan jenengan, ini monggo di diangen iki. Ini Pak Adi iki. Bunur wah. Gak duwe dikei. Gitu. Gak duwe rokok, gak rokok. Mulai itu kok senengane opo dikei. Nggih, kesel dijeti. Gitu. Umpamanya seandainya ada kata seumpama misal, wis kalung nggih. Jenengan wis pokoke luar biasa bagus, apik dengan kita, gitu. Kalau ada seseorang itu luar biasa apik karo awake dhewe, gitu. Terus orang itu sama sekali tidak meminta imbalan dari kita. Kira-kira bagaimana sifat sikap kita terhadap orang tersebut? Tentu kan akan merasa akan merasa senang, gitu, akan merasa bahagia dengan orang tersebut. Mestilah ini. Kalau kita amin tidak ada satu pun di dunia ini yang lebih sayang kepada kita itu kecuali Gusti Allah. Jenengan itu mulai dari kecil sampai hari ini itu cara Al-Quran dikai gratis ya Gusti Allah. Gitu. Sehat, terkadang kita itu nggak terlalu bisa bagaimana betul-betul merawat kesehatan. Toh alhamdulillah sampai hari ini kita sehat-sehat saja. Gitu. Banyu itu dengan dari kecil sampai sekarang kon gawe banyu-banyu ini Gusti Allah. Tanpa ditarik sekasar pun banyu ini. Udara yang kita alami, kesehatan, umur, mata kita masih hari ini sampai hari ini masih dijogo kan Gusti Allah. Coba pamrih apa Allah itu dengan kita? Kalau pamrih bilang, toh seandainya kita bersujud itu juga bukan untuk
Gusti Allah. Itu kan untuk kita sendiri. Cara bahasanya itu ada orang di dunia ini yang begitu baiknya dengan kita tanpa adanya tendensi. Kabeh mesti ada tendensi. Saat-api Pak Abdul kalau bermul. Ada. Iku mergo yo supaya bermul itu gelem karo Pak Abdul. Kan berarti ada panggilan gitu. Nek Gusti Allah apa yo? Bahkan cara jenengan itu mohon maaf anake jenengan itu orang yang tentu anak itu seseorang yang paling kita sayang gitu. Kok ngelakoni salah bisa dikandani salah ya cobaan. Kok ngelakoni salah dulu ngelakoni salah pinter kok ping 5 kok tetep ngelakoni salah ya kadang ya dijewer bareng kadang ya diselentik bareng dawak dhewe ngelakoni sesuatu kesalahan yang sama iku kira-kira dihitung mulai dari kecil sampai sekarang bisa berulang sampai 100 kali mungkin saiki cara wong lanang iki delok sing beli-beli nggih delok buku asal Astagfirullah tok iki. Astagfirullahaladzim. Meneh nek maneh ya astagfirullah maneh. Nggih. Astagfirullahaladzim. Kayane ya. Nah, ditutup tapi ganggang. Ketok kan. Mungkin sudah sampai puluhan atau ratusan kali kita melakukan maksiat yang sama. Ngrasani wong mulai kecil sampai saat ini dengan itu anak-anak ini kalau gambiangan kira-kira wis ping pira ping 10 muncul 20 ning yo nyatane karo Gusti Allah gak tau diselentik yo gak tau di anggap cek tetep dikei kesempatan buktine lho hari ini kita masih diberi nafas itu berarti bukti kalau Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat bertobat kepada Gusti Allah. Kurang piye maneh. Gitu. Kok awak dhewe gak rumangsa arep karo Gusti Allah, mestine lho iki kebacut. Gitu. Mestine ya kebacut. Bahkan di sini dijelaskan wa fi nusqatin mustawhisun an nafsi. Bahkan seharusnya itu di satu riwayat itu bukan hanya asing dengan makhluk, tetapi juga asing dengan dirinya sendiri. Gitu. Wis gak gatek awake dhewe, lek kita itu sudah merasa arif betah dengan Allah. Wis muga-muga ya. Mudah-mudahan kita yang Kalau yang seperti tadi kan kita harus arif sama Allah ya. Sedangkan untuk masyarakat kita ini harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Iya. Dengan lingkungan itu gimana? Oh iya. Jadi arif merasa asing dengan makhluk itu bukan lantas kita itu membatasi diri dengan makhluk, dengan makhluk itu sama sekali tidak ada. Kan berkali-kali saya sampaikan, jenengan itu kalau wis betah, kalau gumul, senang kalau gumul, gitu. Lah mbok wujudnya, zahirnya itu kumpul kalau buis, kumpul kalau buis. Lintang kumpul karo Bu wis sinten nggih Bu Tari wis duanten ibu-ibu duanten nggih ya kumpul gak tidak membatasi kita itu untuk tidak berkumpul dengan beliau-beliau tetapi ning jero atine awake dhewe iku sing enek-enek kumpul jadi kumpulnya itu hanya sebatas kumpul zahir tapi batine iki tetep guru. Gitu. Karena apa? Wis rumangsa arif karo dan dia tidak mau nama-nama dengan yang lain. Cara sewajarnya saja. Gitu. Nek ketemu cara umpamane ngobrol karo isi kira-kira 15 menit, 10 menit selesai. Cuma wis kabar ya alhamdulillah mari mulih. Oh iya gitu nggih. Nek ngobrol karo guru 2 jam dulu. Begitu nih. Bukan lantas kita itu tidak bersosialisasi dengan masyarakat tidak.
Tapi walaupun bonire itu bersosialisasi, tapi bandine itu tetap sinyalon. Ya itu kalau dalam konteks ini itu seperti itu. Jadi tidak membatasi kita untuk bergaul bersosialisasi dengan orang.